nama Yesus. Selamat tahun baru Bapak Ibu. Saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada pagi ini, mereka merasakan sukacita damai sejahtera dari surga. Berikan tepuk tangan yang sungguh-sungguh buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lebih lagi Bapak Ibu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai meninggikan nama Yesus. Kita angkat pujian kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus pagi ini. Kita angkat pujian kita. Ya Tuhan, kurindukan hadirat-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu.
Engkau utus untuk datang ke rumahmu. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Biarlah kami mengagungkan nama-Mu setiap saat. Biarlah kami memuji-muji Engkau setiap saat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa. Kita angkat pujian kita. Inilah rinduku kepadamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus.
Yesus yang dahsyat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Bapa. Layaklah kami Tuhan menyembah Engkau lebih dahsyat lagi. Karena ini yang menjadi kerinduan kami untuk-Mu Tuhan Yesus. Karena ini yang Kau inginkan Bapa dari kami anak-anak-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesusku. Oh haleluya. Oh haleluya. Dengan suara lembut kita angkat pujian ini. Betapa besar kasih-Mu. Haleluya. Haleluya. Betapa besar
sidang penyembahan kami ini dupa yang harum dan manis di hadapan-Mu. Karena kami percaya firman-Mu Tuhan, 2-3 orang menyeringati nama-Mu, aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus, kami lebih dari 3 orang Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Roh-Mu menyerahkan tempat ini, sehingga roh kami dipuaskan dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan, kami akan bersorak-sorai memuliakan nama-Mu. Kami akan bertepuk tangan untuk-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setiap tepuk tangan, pujian kami Bapa dapat meninggikan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu masih setia memuji Tuhan sampai saat ini. Yang setia memuji Tuhan, lambaikan tangannya Bapak Ibu. Itu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian. Ada satu sobatku. Karena bisa melalui tahun 2020 hingga sampai 2021, Tuhan Yesus memberikan kesehatan, Tuhan Yesus memberikan berkah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita akan semangat untuk meninggalkan Yesus Bapak Ibu. Kita sungguh-sungguh. Kalau tidak ada Tuhan Yesus bagi kita, kita nggak tahu lagi hidup kita kemana. Ya kan Bapak Ibu? Saya percaya semua bersuka cita. Kita anggap pujian kita sungai sukacitamu. Melimpah
pujian kita. Tuhan, aku rindu. Sungguh
Allah pada kita. Sekali lagi, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kasihnya, ingat kebaikannya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, dan anugerahnya selamatkan.
Dan kami percaya tahun 2021 Engkau puaskan hasrat kami, hasrat akan surgawi, hasrat akan hadirat Tuhan, hasrat akan menyembah memuji Tuhan. Maka kami percaya di tahun 2021 ini akan lebih baik dari tahun 2020. Kami percaya di tahun 2021 kami akan lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan, dan kami akan semakin menjadi perkenanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, semuanya karena anugerah dan kebaikan Bapa. Kami mau belajar firman. Kami tidak akan pernah mengerti firman yang akan kami dengarkan kalau bukan Roh Kudus yang menuntun, kalau bukan Roh Kudus yang membimbing kami. Untuk itu Roh Kudus, hari ini Engkau leluasa bekerja dalam hidup kami. Sepenuhnya Engkau pimpin dan tuntun kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya berkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Selamat tahun baru. Ya, yang belum selamat tahun baru, dengan iman salaman nanti Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar sesuatu firman Tuhan dengan tema hari ini, mengawali atau memulai sesuatu dengan cara yang benar. Bapak Ibu Saudara, mengawali atau memulai perjalanan di tahun 2021 dengan cara yang benar. Banyak orang-orang sudah Kristen atau bahkan sudah masuk dalam kategori Kristen yang benar-benar memberikan hati kepada Tuhan, tetapi masih ada kadang-kadang sometimes salah mengambil tindakan. Bapak Ibu Saudara, salah mengawali sesuatu. Bapak Ibu Saudara, jika engkau mau melihat sesuatu atau hasil akhir daripada perjalanan hidupmu, sebuah hasil yang berhasil, atau sebuah hasil yang benar-benar memuaskan, maka awalilah tahun ini dengan cara yang benar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa Bapak Ibu? Saya pengalaman ketika melayani beberapa orang sakit, khususnya dalam gangguan kejiwaan. Bapak Ibu Saudara, kalau ketika seseorang mengalami gangguan kejiwaan dan dia mengambil tindakan di awal, caranya salah, okultisme, perdukunan, atau yang lain yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dipastikan prosesnya itu begitu lama, proses kesembuhan. Tetapi kalau ketika dia mulai mengalami gangguan kejiwaan, dia datang minimal ke medis, bukan ke okultisme, perdukunan, apalagi datang ke Tuhan, dipastikan proses kesembuhannya akan lebih cepat. Dari pengalaman-pengalaman, beberapa waktu yang lalu kita sudah lihat, beberapa orang sudah lihat hanya 1 bulan orang yang terganggu kejiwaannya, tidak sampai 1 bulan bisa Tuhan sembuhkan. Amin. Jadi ini sesuatu pekerjaan yang luar biasa. Kenapa saya katakan sesuatu pekerjaan yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara, tanggal 28 yang lalu, Desember 2020, kita ada pelayanan di gereja kita yang ada di Lemar Kelang. Lalu setelah selesai pelayanan, ada seorang ibu berkata seperti ini, "Amang pendeta, bisanya kita ke rumah sebentar?" "Kenapa Ibu?" "Ada adik saya, siampunan kami, sudah 1 tahun pendarahan, muntah darah. Dia perempuan, muntah darah selama 1 tahun kurang lebih. Waktu itu karena sudah sore, harus balik ke Sidikalang, tidak terlalu lama ngobrolnya. Hanya satu yang saya bilang, Bapak Ibu Saudara, saya hanya katakan seperti ini, bagi Tuhan itu sangat sederhana. Amin. Bagi manusia, mereka sudah banyak melakukan tindakan melalui medis, melalui pertolongan yang lain. Lalu saya katakan, ini banyak orang hanya sekedar merubah cara berpikir kita, Bapak Ibu, bukan merendahkan yang lain dan bukan meninggikan yang lain, bukan. Saya pernah bilang seperti ini sama seorang ibu, "Ibu, percayakah kalau bukan Tuhan yang menolong medis, Ibu tidak akan sembuh?" Bisa dipahami ya Bapak Ibu?
engkau bisa berobat atau menggunakan jasa seorang dokter terbaik di dunia, kalau bukan Tuhan berencana untuk hidupmu, dokter terbaik manapun, engkau tidak bisa sembuh. Artinya medis juga harus campur tangan Tuhan supaya engkau bisa sembuh. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi pertanyaannya begini, kalau memang harus campur tangan Tuhan, medis bisa melakukan kesembuhan kepada kita. Kalau Bapak Ibu pergi ke rumah sakit Penang Advent, di sana kami mengobati, Tuhan yang menyembuhkan, itu benar. Kalau memang kita tahu Tuhan yang menyembuhkan, kenapa kita tidak memulai langkah awal datang dulu kepada Tuhan? Amin. Halo Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang-orang memulai dengan cara yang salah. Dia cari pertolongan dunia, dia cari pertolongan roh-roh jahat, okultisme. Hari ini kita akan belajar mengawali sesuatu dengan cara yang benar. Lalu kesaksian tadi malam saya dengar, datang mereka dari hamba Tuhan yang dari Lemar Kelang, yang kita utus ke gereja kita yang di Lemar Kelang, datang menceritakan seperti ini. Pak Pendeta, yang kita doakan tanggal 28 yang pendarahan, dia nggak bisa berhenti pendarahannya, terus muntah darah. Tidak bisa jalan, tidak bisa bergerak karena pendarahan yang dialami. Lalu apa katanya? Tahu Pak Pendeta, luar biasa Tuhan. Kenapa luar biasa? Saya sudah tahu dari dulu Tuhan Yesus luar biasa. Kok baru tahu Ibu kira-kira seperti itu ya? Lalu apa dia bilang? Si gadis yang kita doakan itu tanggal 31 udah bersaksi di gereja kita di Lemar. Wow, bisa berjalan langsung ke gereja dengan semangat yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, inilah kalau kita benar-benar memulai dengan cara yang benar. Tidak akan pernah bisa sembuh kalau Tuhan tidak menolong medis untuk menyembuhkan. Jadi bisa dikatakan sia-sialah kita ke medis kalau kita tidak percaya juga ke Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, ini pekerjaan yang sangat luar biasa, kesaksian yang luar biasa. Cuman kalau kita yang di sini udah biasa lihat kanker disembuhkan, kanker yang harusnya dioperasi, kanker usus tiba-tiba mana kan kankernya mana? Kanker otak, tumor otak yang tiba-tiba hilang. Harusnya sudah dipersiapkan jadwal operasi, buka tengkorak kepala ini untuk diangkat tumornya. Tiba-tiba dia cek kembali sebelum untuk memastikan di mana posisinya yang tepat untuk dioperasi. Belum ada lagi. Itulah pekerjaan Tuhan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka hari ini, jika engkau ingin melihat tahun 2021 perjalanan hidupmu lebih baik dari 2021, awalilah dengan cara yang benar. Amin. Banyak orang Batak khususnya, setiap ada momen-momen party, momen-momen acara, baik itu tahun baru, baik itu Natalan, dipastikan mereka akan mengawali dengan cara yang gak benar. Banyak kok tahun baru jadi main judi, udah Kristen loh. Ayo, mana lapak, buka lapak. Banyak loh. Harusnya untuk mengawali tahun, sujud, bila perlu berpuasa. Terima kasih Tuhan, tahun 2021 telah tiba dan saya bisa menginjakkan kaki di sana. Saya mau berpuasa untuk memulai tahun ini dengan cara yang benar. Tapi banyak udah Kristen masih main judi, masih mabuk-mabukan, pasang musik buat-buat. Ya, malam ini milik kita, yes. Mereka pikir itu sesungguhnya tahun baru yang sebenarnya. Tidak Bapak Ibu. Tahu Bapak Ibu, tahun baru sesudah Masehi. SM, sesudah Masehi. Masehi itu Mesias. Jadi tahun baru juga salah satu merayakan Mesias. Lu bayangin engkau merayakan Mesias dengan miras. Engkau merayakan Mesias dengan main judi. Wow, Bapak Ibu Saudara, gimana? Halo? Ya, Bapak Ibu Saudara, kami nggak ada di sini. Di luarnya itu ada, amin? Amin. Tapi yang di luar lagi masuk sekarang soalnya. Ini penting,
Bapak Ibu Saudara, penting sekali supaya kita sama-sama belajar. Jadi ketika engkau mengawali tahun ini dengan memuji, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, dipastikan perjalanan hidupmu walaupun ada tantangan sepanjang tahun 2021, tetapi engkau memperoleh kekuatan untuk melaluinya. Amin. Amin Bapak Ibu. Fondasi yang benar menentukan akhir yang benar. Amin. Mari kita lihat Bapak Ibu salah satu contoh dalam Matius 7 ayat 24. Bagaimana Tuhan menggambarkan jika ingin rumahmu kokoh, jika ingin kehidupanmu kokoh, jika ingin rumah tanggamu kokoh, lakukanlah dengan cara yang benar, mengawali dengan cara yang benar. Tapi kita baca dulu Bapak Ibu dari ayat 27. Sama-sama kita baca. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Tapi hari ini kita baca mundur 27, 26, 25, 24. Agak berbeda hari ini. Firman tetaplah firman, walaupun dari awal ke akhir, dari akhir ke awal. Amin. Bukan jadi berarti kalau kita baca dari akhir, ini bukan firman ya, tetap firman. Kenapa kita baca dari akhir? Supaya kita lebih paham. Ada sesuatu yang lebih membuat kita mengerti kalau dari akhir. Ayat 27 dulu. Matius 7 ayat 27. Sama-sama kita baca. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ini berbicara tentang membangun rumah. Bisa juga kita masukkan ke dalam membangun kehidupan kita, membangun perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2021. Apa Bapak Ibu nggak bosan tahun 2018 beginilah hidup saya. Tahun 2019 begitu juga hidup saya. Tahun 2020 begitu juga hidup saya. Saya mau tahun 2021 tidak sama lagi seperti tahun yang lalu. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun 2019 turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tahun 2020 sama juga. Masalah tetap datang, kehidupan yang sama, kehidupan yang tidak pernah berbeda, kehidupan yang tidak pernah bersuka cita. Masih ingat Bapak Ibu yang kita doakan pelepasan kemarin di sini, yang ada roh kuda kepang, yang dia langsung main kuda kepang ketika didoakan. Dia cerita kepada kita Bapak Ibu, Pak Pendeta, setelah itu dilepaskan, hidup saya sangat-sangat bersuka cita. Amin. Amin. Bayangin, mulai lahir dia diperbudak kerja, tetapi di tahun 2021 kehidupannya sudah berubah. Amin. Kita juga mau seperti itu Bapak Ibu. Jangan hanya beberapa orang, kita semua yang ada di tempat itu, saya mau 2021 hidup saya berbeda. Itu saja yang paling penting hari ini. Lihat Bapak Ibu, terus kenapa ini bisa terjadi? Kenapa tahun demi tahun terus kerusakan terjadi? Kerusakan dalam hidup saya, kerusakan dalam rumah tangga saya, kerusakan dalam pekerjaan saya, kerusakan dalam kehidupan bersosial, terus rusak. Apa yang saya kerjakan rusak, apa yang saya bangun rusak, apa yang saya bimbing rusak semuanya. Apa yang membuat itu Bapak Ibu? Terus ayat 26, mundur. Inilah yang membuat semuanya Bapak Ibu, hal itu terjadi. Sama-sama kita baca ayat 26. Belum ayat 26. Matius 7 ayat 26. Ya, sama-sama kita baca. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini, stop. Semua orang Kristen mendengar perkataan Tuhan. Amin. Amin. Semua orang Kristen mendengar perkataan Tuhan, tapi tidak cukup hanya di situ. Dan apa katanya? Tidak melakukannya. Ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Inilah yang membuat hidup kita dari tahun ke tahun tidak berubah. Datang ke gereja, dengarkan, pulang hilang. Minggu depan datang ke gereja, dengarkan firman Tuhan. Iya memang kalau didengar, kadang-kadang masih mau ngantuk. Haleluya, puji Tuhan.
Engkau tidak akan pernah bisa 2021 dengan sesuatu yang salah. Masih ada orang Kristen ya. Oh, tahun baru, ayo masak. Setelah masak, bikin dulu ke kamar. Biar opung kita makan dulu. Kalau engkau masih memulai dengan cara seperti itu, dipastikan hidupmu di tahun 2021 akan sama dengan tahun 2020. Bahkan bisa lebih parah daripada itu. Harusnya, makanya saya sangat bersyukur, ya, melihat malam pergantian tahun kita dengar lagu pujian untuk memuliakan Tuhan. Amin. Tapi sekarang nggak lagi, udah lebih kuat petasan daripada suara memuji Tuhan. Wah, misal kau tahu nggak bunyi, wah, puji Tuhan. Kadang kita miris, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Biarkan orang sesuka hatinya, tapi hati kita tetap untuk memuji Tuhan. Amin. Dan itulah tugas kita. Engkau Bapak Ibu yang sudah mendengarkan ini, ketika ingin memulai sesuatu, mulailah dengan cara yang benar, yaitu memuji Tuhan. Amin. Terus mundur ayat 25. Jadi kalau kita mengawali tahun ini dengan cara yang salah, dengan memuaskan kedagingan kita, bukan memuaskan hasrat kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita akan berhadapan dengan tahun yang lalu sama saja dengan tahun ini. Terus kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu, di atas pondasi yang benar. Ketika engkau memulai, anggaplah tanggal 1, 2 atau minggu ini, minggu pertama dalam tahun 2020, anggaplah ini pondasi. Kalau engkau salah membangun pondasi hari ini, maka sepanjang tahun 2021 akan salah. Halo Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu Saudara, langkah awal menentukan hasil akhir. Yang percaya katakan amin. Ketika engkau memulai dengan langkah awal membangun pondasi yang kokoh, membangun kehidupan, membangun rumah di atas batu, maka saya akan melihat setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini akan menikmati setiap kebaikan Tuhan. Amin. Kalaupun engkau mengalami masalah di sepanjang tahun 2021, engkau sudah berbeda dari orang lain. Engkau akan lebih tenang, engkau akan lebih bersukacita, engkau akan lebih damai. Yang tadinya di tahun 2020 ketika ada masalah, engkau khawatir, engkau takut, maka saya percaya di tahun 2021 engkau akan berkata, Tuhanku lebih besar dari masalahku. Amin. Kalau di tahun 2020 engkau stres, engkau khawatir, engkau cemas, di tahun 2021 engkau akan berkata, Tuhanku mampu menyelesaikannya. Amin. Ini perbedaan orang yang memulai sesuatu dengan cara yang benar. Kalau engkau masih bersungguh-sungguh, berarti hidupmu tidak memulai dengan cara yang benar. Halo Bapak Ibu yang percaya katakan amin. Amin. Selamat tahun baru. Kita lanjut Bapak Ibu 24. Kita mundur ke 24. Supaya juga anak-anak muda ini yang ingin melanjutkan studi pendidikan diawali dengan doa. Jangan diawali dengan keinginan daging. Karena teman saya sekolahnya seperti ini, sahabat saya seperti ini, lah saya juga mau dong seperti ini. Jangan awali sesuatu dengan keinginan daging. Jika engkau ingin mencari sesuatu pekerjaan atau ingin mencari peluang bisnis, engkau awali dengan doa, awali dengan memuji Tuhan, maka semuanya akan dibimbing dan semuanya akan dituntun. Amin. Bapak Ibu lihat, kita sudah 2017 kita menerima tanah ini, diberikan oleh Tuhan kepada kita, kepada jemaat tahun 2017, dan sekarang sudah tahun 2021. Bapak Ibu Saudara, nanti Februari itu sudah 4 tahun, karena Februari tanah ini diberikan kepada kita, diberikan Tuhan.
Lalu kita berdoa. Seolah-olah kita hilang harapan. Kapanlah kami bisa membangun? Tetapi kita tidak sadar, di luar sana, jangankan punya tanah, mengontrak pun susah. Kenapa kita harus melihat keadaan kita yang begitu sulit untuk membangun? Kenapa kita tidak bersyukur? Orang di luar sana untuk mengontrak pun susah, dan kita di sini bebas, free untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Halo Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingatkan terus. Orang yang berharap kepada Tuhan akan seperti Raja Wali memperoleh kekuatan. Lalu saya bilang, Tuhan, kami mau berdoa tahun 2020 akhir tidak akan berlalu tanpa mujizat Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu lihat, di sana sudah ada batu bata, sudah ada besi yang sudah diikat. Dan hari besok Senin akan mulai mendirikan tiang yang kokoh bagi kemuliaan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, itu pelopornya Tuhan antar dari luar. Sebagai bukti kebesaran Tuhan, aku bisa memakai siapapun untuk membangun rumahku. Amin. Maka jangan lihat keadaanmu, jangan lihat situasimu saat ini. Tuhan bisa memakaimu untuk memperbaiki kehidupanmu. Kadang-kadang kan manusia kan lihat dagingnya. Wah, aku punya masa lalu yang suram, masa lalu yang begitu menderita, masa lalu yang begitu jahat. Apa yang mau Tuhan bisa pakai dari saya? Saya katakan, ketika kita datang sujud dan memulai dengan cara yang benar, Tuhan bisa memakainya. Seperti Musa berkata kepada Tuhan, Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa memimpin bangsamu yang begitu besar keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan? Saya nggak punya apa-apa, bahkan mulut pun cacat, tidak bisa berbicara dengan benar. Lalu apa kata Tuhan? Karena kebetulan Musa sedang menggembalakan pada waktu itu, Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Aku hanya punya tongkat. Apalah harganya tongkat, Bapak Ibu? Sama sekali tidak berharga. Tetapi Tuhan bisa memakai sesuatu yang tidak berharga menjadi sangat-sangat berharga. Amin. Maka hari ini berikan hatimu, awali hatimu tahun ini dengan bersyukur. Terima kasih atas tahun 2021. Maka percaya ini akan terjadi dalam hidup kita. Rumah yang kokoh, yang datang angin, ketika datang hujan badai, tidak akan pernah roboh. Hidupmu tahun 2021 ini, ketika ada pencobaan, ketika ada tantangan, hidupmu tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Amin. Saya mau lihat lambaian tangannya untuk Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Setiap orang yang mendengar perkataanku, dengar dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Maka engkau akan menjadi orang yang bijaksana ketika memulai tahun ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Maka nanti malam pulang dari tempat ini, pulang dari gereja, pulang dari rumah, sepakat sehati, suami, istri, anak-anak sepakat sehati. Mari kita berdoa memulai tahun ini dengan cara yang benar. Amin. Semua mau melakukannya? Amin. Lakukanlah untuk Tuhan, bukan untuk pendeta. Sebab pendeta manusia biasa. Haleluya. Lihat Bapak Ibu, ketika kita membangun pondasi yang benar, situasi hidup kita akan berbeda. Kualitas hidupmu akan berbeda. Engkau punya iman yang lebih daripada tahun sebelumnya. Mari kita lihat Bapak Ibu, Yesaya 40 ayat 30. Supaya kita lihat dengan cara yang benar, kita menantikan Tuhan, berharap bagaikan Raja Wali yang selalu memperoleh kekuatan. Yesaya 40 ayat 31. Ketika kita memahami firman ini, Bapak Ibu, belajarlah untuk melakukan. Jangan cari alasan. Sebab banyak orang Kristen selalu punya alasan seperti ini. Mana mungkin Pak Pendeta bisa kita melakukan semua isi Alkitab? Masih di dunia kita, masih di dunia, masih daging.
Banyak orang bersembunyi di balik statement seperti itu, pernyataan seperti itu. Tapi yang saya katakan, memang kalau engkau melakukan dengan caramu sendiri, dengan dagingmu, satu ayat pun tidak bisa kita lakukan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus, dipastikan apa yang Tuhan kehendaki bisa kita lakukan. Mari kita baca Bapak Ibu. Ayat 30. Mulai ayat 30 dulu sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Kenapa kita mencatat orang-orang muda, Bapak Ibu Saudara, menjadi lemah? Sedangkan orang muda dikategorikan orang yang lebih kuat daripada orang tua, yang lebih tua. Orang-orang muda memiliki kekuatan yang lebih. Tetapi apa katanya? Mereka akan lesu. Kenapa banyak zaman sekarang anak-anak muda jatuh nggak karu-karuan? Adiktif, kecanduan, judi, pergaulan yang nggak benar, game online yang nggak tak bisa dibatasi. Bisa 24 jam main game. Ini salah satu kejatuhan anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara. Dan Alkitab sudah mencatatnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak memulai dengan fondasi yang benar. Maka engkau anak-anak muda, saya ingatkan hari ini, kalau engkau sudah masuk kategori kecanduan rokok, narkoba, apapun itu, kecanduan game, kecanduan yang lain, saya ingatkan hari ini, mulailah dengan cara yang benar. Memang kalau main game rasanya puas, tapi yang dipuaskan dagingmu, bukan rohmu. Rohmu akan terikat. Kenapa? Buktinya, kalau engkau diajak berdoa, mulai banyak alasan. Udahlah ngantuk, udahlah besok lah, udahlah minggu depan lah, udahlah. Itulah buktinya rohmu sedang ditawan. Tapi jiwamu dan dagingmu seolah-olah dipuaskan. Halo, ada anak muda di sini yang kecanduan game? Banyak sekali. Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat, mari berubah. Maka ketika engkau memulai dengan yang salah, lalu engkau jatuh, seperti yang kita katakan, engkau tersandung, lalu engkau menyalahkan Tuhan. Tuhan di mananya Tuhan itu? Saya rasa tidak ada Tuhan. Buktinya aku gagal. Halo Bapak Ibu, jangan menjadi orang yang tidak mengenal Tuhan. Terus ayat 31. Mari kita lihat. Sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Ketika kita menantikan Tuhan tahun 2021, menantikan kebaikannya, engkau akan memperoleh kekuatan. Tapi kalau engkau udah berkata mananya Tuhan, engkau bukan orang yang sedang menantikan Tuhan. Nantikan Tuhan dengan cara yang benar. Maka katanya sama-sama mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Maka hari ini engkau anak muda yang saat ini sedang menanti-nantikan teman game online-nya, sama-sama online, ganti. Nantikanlah Tuhan. Amin. Lagi online, bang, online ini bang, online. Kelihatannya jadi kacau. Ya Bapak Ibu Saudara, engkau yang saat ini sedang heboh, suka upload status yang di luar firman Tuhan, besok sedang melayani di GBR 47. Besoknya lagi saya nggak tahu statusnya apa. Lagi ngapain kau? Stop. Gunakanlah media sosial dengan cara yang benar. Amin. Bukan hanya anak muda sih, mama juga banyak.
Mak muda ya, mak muda juga baik. Lagi joget-joget apa segala macam. Nggak salah kalau memang orang nggak ada gunanya. Alkitab bercatat seperti ini. Tidak memang semua diperbolehkan, tetapi tidak semua berguna. Amin. Dalam kasih karunia semua diperbolehkan, tapi tidak semua berguna. Maka jangan gunakan hatimu untuk sesuatu yang tidak berguna. Amin. Saya percaya kita diberkati. Saya percaya 2021 lebih baik dari 2020. Kenapa lesu Bapak Ibu? Ya, masih efek ngantuk begadang tahun baru. Sama-sama katakan amin. Lebih kuat lagi, sama-sama katakan amin. Surga mendengarkannya. Lihat Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan menjadi lesu. Wow. Jadi kalau kita memulai tahun 2021, maka sampai tahun 2021-2022 engkau tidak akan pernah lesu, karena Tuhan memberi kekuatan kepadamu. Wah, luar biasa Tuhan kita. Kalau kita berharap dengan cara yang benar, apa yang akan kita dapatkan? Maka sebagai orang Kristen jangan cari dulu apa yang kita dapatkan, tapi lakukan dulu apa yang firman Tuhan katakan, maka semuanya akan mengikut sama kita. Mari kita lihat Yesaya 43:19. Kita lompat ke 43. Dari 40 ke 43. Ayat 19. Ini kita baca dengan iman, dengan suara yang penuh kepercayaan terhadap Tuhan. Yesaya 43 ayat 19. Sama-sama kita baca ayat 19 dan 9. Ayat 19. Yesaya 43 ayat 19. Tuhan membuka jalan bagi kita. Tidak ditampilkan. Tidak bisa. Bisa. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Amin. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya. Aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Apa yang gersang di tahun 2020 akan Tuhan airi menjadi tumbuh yang lebih baik. Apa yang buntu di tahun 2020 akan Tuhan buka jalan di tahun 2021. Yang percaya katakan amin. Luar biasa Tuhan kita. Tapi jangan ininya aja yang didengar. Yang tadi itu didengarkan Bapak Ibu. Pondasi yang benar, pondasi yang benar, fondasi yang benar. Memuji menyembah Tuhan, memuji menyembah Tuhan, memuji meninggikan memuliakan Tuhan. Wow. Maka saya katakan dengan iman, ketika kita berani mendengar firman Tuhan dan melakukannya, saya katakan engkau Bapak Ibu memiliki tahun 2021 yang penuh sukacita. Jadi kita tidak perlu takut. Orang bilang apa 2021 akan ada vaksin ini, ternyata vaksin ini bagian daripada elit global untuk ini. Terserah mereka. I don't care what people say. Katakan, saya tidak percaya apa yang orang katakan. Saya tidak peduli dengan apa yang orang katakan. Saya hanya peduli dengan apa yang Tuhan katakan. Karena hidupku tidak ditentukan orang lain. Hidupku ditentukan oleh apa yang Tuhan katakan. Jangan masukkan sesuatu yang membuat hatimu rusak, tapi masukkanlah sesuatu yang membuat hatimu bersukacita. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus baik. Mari pemain musiknya kita bernyanyi dulu untuk kemuliaan Tuhan. Mulai awali tahun ini dengan bergembira, dengan bersukacita untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami sangat-sangat berterima kasih. Engkau mengingatkan kami agar di tahun ini, awal tahun ini memulai dengan melakukan sesuatu yang benar di hadapan. Memulai dengan sesuatu yang benar-benar berkenan di hadapan. Haleluya Yesus.
dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga firman bisa mengubah, menuntun, membimbing kami, mengajari kami dalam menjalani hidup kami di tahun 2021. Kami percaya tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih anak-anak-Mu yang percaya kepadamu, mereka bisa berdoa bersama-sama dengan kami. Jadilah kepada mereka seperti apa yang mereka kehendaki. Yang sakit telah disembuhkan, yang terikat kuasa kegelapan tidak dilepaskan. Dalam nama Yesus telah dilepaskan. Dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kudus di surga, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur bagi-Mu Bapa, karena kami sungguh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesusku yang baik. Terpujilah Engkau sampai selama-lamanya. Bapa, kini kami akan memberikan persembahan. Kami rindu memberikan yang terbaik untuk-Mu Bapa. Engkau berkatilah kami Bapa berlimpah-limpah Tuhan, agar kami lebih memberi lagi Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan Yesusku. Dan juga Bapa, pada saat ini yang belum mampu memberikan Tuhan Yesus, tetaplah juga Engkau berkati Bapa. Suatu saat nanti Tuhan, mereka Tuhan lebih memberi lagi untuk pekerjaan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Haleluya Yesus. Amin. Slop, tiang, dan juga batu bata ada sekitar 11.000.
keliling akan kita naikkan. Itu yang akan kita targetkan untuk hari Senin. Tapi saya percaya ketika Bapak Ibu di rumah dan bersama-sama dengan kami pelayan-pelayan mendoakannya, kita akan membangun lebih daripada itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi mari bantu dukung dalam doa supaya semuanya berjalan dengan lancar untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan dosa kami. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang kudus di surga, yang kami sembah, kami muliakan, kami tinggikan dalam nama Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa jika kami sudah merasakan hadirat Tuhan memenuhi kami di tempat ini, sehingga kami dapat menaikkan lagu pujian penyembahan kami buat keagungan dan kebesaran-Mu. Bapa, kami bersyukur jika kami bersukacita di awal tahun 2001 menyambut tahun berkat, tahun yang sudah Kau hadiahkan di dalam kehidupan kami. Kerinduan kami yang begitu dalam untuk mengasihi-Mu, biarlah semakin bertumbuh dan semakin dalam lagi kami mengenal jalan-Mu dan merasakan hadirat-Mu di dalam hidup kami, untuk membimbing kami, untuk selalu membawa kami ke jalan yang lebih baik lagi Tuhan, sehingga kami dapat merasakan karya tangan-Mu yang lebih dahsyat lagi, menuntun memenuhi hidup keluarga kami, lepas keluarga di dalam tahun 2021. Biarlah kami mampu Bapa, sebagaimana bunyi firman-Mu saat ini, kami tetap di dalam Tuhan, kami tetap merasakan kuasa dan pengasihan-Mu dalam hidup kami, bahwa kami lebih melekat lagi kepada-Mu di tahun yang baru ini Bapa, supaya sukacita kami, damai sejahtera yang dari surga memenuhi hati kami. Bapa yang dari kami, untuk semakin mendekatkan diri kepada-Mu, untuk semakin memuji dan memuliakan-Mu sepanjang hari-hari kehidupan kami, karena Kaulah tempat kekuatan kami, perlindungan kami, batu karang yang teguh di dalam setiap keluarga kami. Teguhkan iman kami Bapa, pelihara hati kami Tuhan, supaya tetap memiliki hati yang tulus untuk mencintai mengasihi Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu, biarlah firman-Mu mampu mengubahkan, menumbuhkan iman kami, supaya kami tetap berpengharapan di dalam Tuhan, bahwa kami selalu dekat di hati-Mu, berjalan di jalan Tuhan, supaya sukacita kami sempurna di dalam kami. Jika kami sudah melihat karya tangan-Mu lewat kasih dan kuasa-Mu terjadi di tempat ini, lewat pelayanan hamba Tuhan di tempat ini sebagai gembala sidang kami, mari Tuhan Kau semakin memberikan kuasa lagi buat Bapak ini, gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Manukalik, supaya orang-orang di sekeliling kami, dari sekitar Kabupaten Dairi dan di semua daerah Tuhan dapat melihat kemuliaan-Mu lewat Engkau Bapak menyatakan kuasa mujizat-Mu, keajaiban-Mu terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkekurangan Bapak dicukupkan. Terima kasih Tuhan, kami mau lagi tergerak-gerak semakin melihat karya tangan-Mu. Biarlah lewat penyembuhan dan kuasa-Mu terjadi di tempat ini dan kami semakin dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Kami juga Bapak berdoa untuk pembangunan gereja-Mu di tempat ini. Kami percayakan semuanya ke tangan kuasa-Mu, supaya Tuhan yang bekerja mencukupkan segala sesuatu untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini, supaya lebih bagus lagi Tuhan untuk tempat kami memuji memuliakan Engkau di tempat ini. Segala dana Tuhan, Engkau yang mencukupkan, karena Engkaulah Bapa segalanya bagi kami. Mari Kau buka tingkap-tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu. Kau buka hati kami Tuhan, untuk kami dapat mendukung pembangunan gereja di tempat ini melalui berkat-berkat Tuhan yang kami terima dari Kau. Terpuji, termulialah nama-Mu Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Mari jemaat Tuhan kami dalam membangun ini. Kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan tadahkanlah wajahmu ke surga. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan dan bawalah pulang. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan segala kecelakaan daripada engkau. Dan Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau dan juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kuberikan syukurku. Selamat kembali.